yang membuat kita jamaah sekalian susah, galau dalam kehidupan kita, stres karena salah gunakan fikirannya, salah berfikir. Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur, memfikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah menguasai kita, dan seluruh urusan itu bagi Allah mudah, kun fayakun. Tapi kita jemaah sekalian salah gunakan fikiran kita. Allah perintahkan kita berfikir tanda-tanda kebesaran Allah, malah kita berfikir urusan dunia. Pantas semakin usia, semakin tua, semakin stres, karena selama ini salah gunakan fikirannya. Urusan dunia, urusan nafkah, urusan lain-lainnya sebenarnya tidak perlu kita berfikir, gampang-gampang saja. Kalau Allah maha mampu menciptakan bumi dan langit, kira-kira Bapak Ibu mana yang lebih hebat dan dahsyat? Bumi, langit, atau manusia? Mana yang lebih kuat? Ada yang berani berkata manusia lebih kuat daripada langit. Kalau bagi Allah mudah menciptakan langit, apalagi urusan manusia. Kalau Allah mampu mengaturkan rezeki miliaran manusia, bukan hanya manusia aja yang diatur oleh Allah rezekinya, seluruh yang ada di semesta alam ini Allah yang mengatur rezeki. Binatang, burung-burung, semua makhluk hidup yang bernyawa, Allah yang tanggung jawab rezekinya. Tapi mengapa sekarang kita banyak stres soal rezeki? Bahkan banyak di antara kita yang mengkaitkan rezeki adalah duit. Duit ada, alhamdulillah rezeki ada. Duit tidak ada, tolong Syekh doakan supaya rezeki lancar. Saya tanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dapat keturunan, bahagia, selamat. Udah? Belum. Kenapa belum? Belum doain rezeki. Kan udah. Sehat walafiat, panjang umur, bahagia, selamat, anak saleh salihah. Belum. Terus mau apa lagi? Duit. Oh, jadi saya doain, ya Allah kasih duit gitu. Jadi kata rezeki itu sebenarnya bukan uang. Kita sebagai manusia sebenarnya tanpa duit bisa hidup. Kalau tidak ada uang di dompetnya bisa nafas enggak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada uang di tas ibu-ibu, bisa enggak buang air enggak? Bisa kan ke WC? Bayar ya? Tidak kan? Masa mau masuk WC di rumah sendiri bayar? Tapi sayang sekali jamaah sekalian, kita salah berfikir. Bukan itu yang Allah suruh kita berfikir, bukan urusan rezeki. Sekarang kita sebagai manusia merasa diri hebat. Kita gunakan fikir bagaimana cara supaya saya dapat uang yang banyak. Bukan berfikir bagaimana cara saya dapat halal walaupun sedikit. Target halal haram itu belakangan. Yang penting dapat dulu. Yang penting dapat dulu, nanti saya pisahin mana halal mana haram, gampang itu urusan. Dan semestinya dari awal kita harus komitmen untuk mencari yang halal walaupun sedikit. Salah satu persoalan yang menjadi sayang sekali yang menjadi kebiasaan, saya bisa katakan sudah menjadi budaya, tradisi, kebiasaan. Apa itu? Suka pinjam duit.
Saya sekarang bertanya jemaah, yang punya hutang angkat tangan. Tuh kan, bobo yang di belakang, mana angkat tangan? Yang banyak hutang, yang bukan punya hutang angkat tangan. Hutang sama bank, hutang cicilan, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan istri. Oh, ada cicilan istri? Ada cicilan istri. Dia tidak punya duit, mau nikah, maksa-maksa pinjam. Begitu dia nikah sama istri, istri juga tidak kuat melihat hutang yang banyak, minta cerai, pisah sama istrinya. Tapi dia masih sampai sekarang bayar hutang. Itu namanya istri cicilan. Sudah menjadi kebiasaan. Mengapa kita sudah terbiasa pinjam? Alasannya susah. Alasannya susah ya? Ya? Yang pinjam alasannya susah angkat tangan. Tidak susah kan? Terus kenapa pinjam? Yang pinjam duit alasan untuk makan sehari-hari, angkat tangan. Tidak ada. Yang pinjam alasannya untuk menambah motor. Tambahan motor ada. Sebenarnya kalau kita berpikir sebelum kita mengambil keputusan, insya Allah tidak jadi pinjam. Buat apa? Makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, sehat alhamdulillah, bisa jalan alhamdulillah. Tapi kita nikmati jamaah sekalian, hidup dengan apa adanya. Karena umur kita ini sangat singkat, sangat padat, cepat. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu, tapi belum tentu besok bertemu. Nikmati hidupmu jamaah sekalian. Jangan anda bikin diri stres. Allah tidak senang kalau kita susah. Allah tidak senang kalau kita stres. Allah tidak pernah susahin hamba. Tapi sayang sekali hamba maksa diri mau hidup susah. Jangan ada yang merasa mengapa Allah uji saya. Allah tidak pernah mau uji kita. Kalau Allah uji kita berarti Allah berikan tanda supaya kita sadar ada kesalahan. Ada salah apa? Pasti ada satu kali kita ketiduran salat subuh. Bagaimana kalau berkali-kali? Ada pernah sekali tanpa kita sadar dan tanpa sengaja kita nyakiti perasaan ibu. Kita lupa. Ada sebuah ucapan. Itulah manfaatnya muhasabah. Saya senang ketika muhasabah sama istri kita berdua. Setiap 1 minggu 1 kali. Apa kesalahan saya selama seminggu? Dan apa kesalahan kamu selama seminggu? Tahu gak jemaah sekalian, salah satu yang membuat saya terkejut dan kaget disampaikan sama istri. Kadang kita ngobrol biasa bicara, ternyata ada ucapan-ucapan yang buat sedikit tersinggung hati istri saya. Padahal saya tidak ada niat untuk menyakiti. Cuman inilah manfaatnya muhasabah yang membuat saya lain kali tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan istri saya. Allah tidak pernah mau membuat hamba susah. Allah memberikan semua supaya kita senang, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah tidak harap kita sengsara dunia. Allah tidak harap kita susah di dunia. Allah tidak harap kita diuji terus, tidak. Cuman itulah perbuatan tangan kita, kesalahan kita, kurang bersyukur. Padahal kita bisa menjadi orang yang bersyukur dengan apa adanya. Alhamdulillah tidur di rumah walaupun sederhana 1 kamar jauh nikmat daripada orang tidur di bawah jembatan. Orang tidur di bawah jembatan jauh lebih nikmat daripada orang yang tidak bisa tidur harus disuntik. Pernah enggak dengar berita orang yang mau tidur disuntik? Pernah enggak? Bapak ibu kalau tidur disuntik enggak? Enggak kan? Bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya, baca ayat al-kursi,
udah tidur. Betul? Tapi ada orang yang tidak bisa tidur, harus disuntik obat supaya dia bisa tidur. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa. Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya alhamdulillah ada mobil. Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, Ibu datang jauh-jauh kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal saleh. Beramal saleh tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri Anda bisa beramal saleh karena Allah memberikan kemudahan. Jadi posisi Bapak Ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat ada yang jauh, tapi persoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah. Itu sendiri merubah nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal saleh karena Allah menganugerahkan kemampuan untuk beramal saleh. Silahkan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab. Apa pertanyaan kita kepada mereka? Apakah ada yang diinginkan? Pasti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal saleh. Tapi kira-kira bisa nggak mereka kembali? Itu sendiri Bapak Ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang telah wafat. Kita doakan. Tapi mereka beramal tidak bisa. Siapa yang bisa beramal? Kita jemaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup. Itu merupakan nikmat. Dan yakini jemaah sekalian, nikmat yang kita miliki itu luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan duit. Kita bisa bangun tahajud, itu luar biasa. Karena orang yang bangun tengah malam, dia tinggalkan tempat tidur yang nyaman dan enak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Allah berbangga di hadapan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikatmu, lihatlah hambaku ini, lihat. Buat apa dia bangun tengah malam?
tidur enak, nyaman, tapi dia maksa diri bangun. Kenapa? Kata Allah, karena aku, kata Allah. Dia bangun karena aku, kata Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu yang membuat Allah bangga di hadapan malaikat. Itulah hambaku. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan segala urusan. Yang terutama, tunaikan salat. Mau apapun urusan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita salat. Itu juga amalan yang membuat Allah bangga. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu hambaku, itu hambaku. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita beramal saleh, jangan Anda merasa malas. Jangan ada yang berkata, mengapa saya diuji? Jangan ada bahasa, mengapa Allah? Tapi semestinya ada bahasa, mengapa saya belum bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar saleh-salihah? Mengapa saya belum bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana para sahabat, para orang-orang saleh? Mengapa saya belum bisa meyakinkan diri saya menjadi orang yang bahagia selamat? Jangan Anda berkata, mengapa Allah? Karena Allah tidak pernah mau susahin kita. Dan ingat jamaah sekalian, ketika Allah memberikan sebuah ujian, yakini itu tanda Allah sayang sama kita.